Kita ketahuan dulu apa sih sebenarnya koordinasi rantai pasok itu ya, atau supply chain coordination. Jadi tujuan daripada koordinasi rantai pasok sendiri itu adalah untuk meningkatkan performa daripada rantai supply yang dimana harus disesuaikan dengan apa sesuaikan dengan plan ataupun schedule dan objectivity dari masing-masing individual atau antar eh, pelaku ya yang berada di pada supply chain ini sendiri. Nah, kemudian biasanya ini terfokus kepada inventory management atau perkumpulan stok daripada manajemen itu sendiri dan berdasarkan ordering decision atau keputusan daripada pemesanan. Ini tujuannya untuk mendistribusikan masing-masing intercompany setting ataupun sistem yang ada di dalam supply chain manajemen ini sebenarnya. Oke. Eh, Pertama-tama sebenarnya sebelum kita set semua koordinasi yang apa aja yang diperluin, tentunya kita harus tahu dulu nih company goals-nya dulu. Jadi apa saja sih company goals dari dari perusahaan yang kita sekarang bekerja ataupun perusahaan yang sekarang lagi kita bantu untuk ngeset si koordinasi rantai supply ini. Jadi eh, tentunya ini akan mengarah kepada tracking ya, tracking dan menganalisa masing-masing KPI nantinya berdasarkan business plan dan projection. Sebenarnya sih saya juga mau jelasin tentang business plan kalau memang misalnya rekan-rekan sudah belajar, cuman saya anggap sih sudah belajar business plan ya atau nggak minimal BMC lah rekan-rekan belajar. Tapi projection ini rata-rata dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi rata-rata projection minimal ada yang setahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan 10 tahun ya. Ini tujuannya untuk mengukur daripada apa valuasi daripada perusahaan itu sendiri sebenarnya nantinya. Tapi hal ini tentunya didorong oleh tim produksi nih. Nah, produksi itu bisa diambil kita selaku apa supply chain manager misalnya atau kita selaku yang bertanggung jawab terhadap supply chain ini. Nah, yang pertama itu kita harus tentuin dulu set numbers dulu. Jadi tadi dari projection 5 tahun kah atau 10 tahun ini contoh ya, misalnya projectionnya 5 tahun, kemudian kita juga harus ambil pesimis, average, sama optimis numbers-nya dulu. Jadi hal ini juga nantinya akan nentuin KPI kita. Jadi pesimis misalnya skala kecilnya berapa, atau misalnya start dari berapa, misalnya dari 10 ton, misalnya waktu untuk buat persediaan beras, untuk di tahun pertama dan di tahun kedua nanti minimal berapa per bulannya, ada peningkatan, tahun ketiga berapa, dan ini akan mengukur eh, nantinya untuk mendukung ke set action plan kita sebenarnya. Jadi berdasarkan quantity, quality, sama community, sistem, bahkan tracking, demografi, bahkan additional source juga. Nah, kemudian yang di set lagi adalah eh, apa manajemen resikonya juga. Nah, manajemen resiko numbers ini ini ada angkanya rekan-rekan. Jadi dari proyeksi proyeksi tadi diturunkan jadi pesimis, average atau optimis numbers-nya itu terbagi dari jangka pendek, menengah atau jangka panjang, dan nantinya baru rekan-rekan juga masukin mitigation numbers atau manajemen resikonya. Jadi kalau misalnya si pesimis ini nggak cover, setnya berapa nih? 10% kah? Dilebihin atau 10% kah? Under daripada itu. Nah, ini tujuannya nanti untuk di set action, mendukung di set action plan-nya kita juga. Nah, kemudian set action plan ini paling penting sebenarnya. Jadi ada quantity, ini udah ditentukan dari awal, misalnya kesanggupan dari supplier itu berapa. Terus dari quality ini juga harus ditentukan. Nah, kemudian community, community ini siapa aja sih yang akan membantu di action plan kita ini? Nanti misalnya ada kelompok tani kah, even ada ada langsung ke middleman kah, atau misalnya dari community lain yang memang itu mendukung daripada supply si raw material, tujuannya adalah raw material ataupun bahan baku kita ini. Kemudian nanti baru kita create the systemnya sampai ke tracking demografi. Nah, ini kalau kaitannya tracking demografi ini dengan kemarin yang saya bikin di Tambiaku itu ada traceability kan.
jadi keterlacakan. Jadi tracking demografi ini penting banget. Tujuannya adalah kita juga sebagai backup plan kita. Misalnya saat ini kita dapat bahan baku pisang deh di Malang. Tapi kalau memang misalnya backup plan daerah terdekatnya di mana atau misalnya backup plan kita seperti apa itu based on demografi dan ini mempengaruhi dari berbagai macam struktur ya, baik misalnya struktur tanah, suhu, terus kelembapan dan lain sebagainya. Nah, ini penting banget kita dari sistem yang tadi awalnya kita tahu bahwa misalnya kelembapannya di misalnya 27 derajat deh atau misalnya nanti eh, apa pisang tumbuhnya di tempat yang dingin misalnya. Nah, itu udah jadi standarisasi kita dan menentukan demografi mana yang menjadi backup plan kita ketika di plan pertama kita itu eh, nggak tercapai nih atau misalnya sampai di tingkat di pesimis atau average numbers. Jadi ketika ada permintaan yang melebihi daripada kapasitas yang di awal kita kita set, ini kita bisa track, kita bisa kita bisa combine dengan tracking demografi ini. Jadi ya even misalnya nanti si perusahaan dapat investor baru buat mengembangkan lagi eh, apa demand-nya yang semakin kencang, kan sekarang kan juga demand itu susah banget ketebaknya, bahkan kita tahu ada future trend ya. Jadi kayak misalnya kayak perusahaan kita deh, kita kemarin kerjasama sama Baim Wong, tiba-tiba perusahaannya meledak dan ada peningkatan dari segi penjualan dan otomatis kita harus cari nih sorghumnya di mana lagi nih selain misalnya kita biasa ngambil di Jawa Barat, artinya backup plan itu kita bisa ambil dari Jawa Tengah kah atau Jawa Timur. Nah, sedangkan misalnya kita kalau misalnya nggak punya tracking demografi ini akan susah. Misalnya sorghum hanya tumbuh di Jawa Barat aja nih. Atau misalnya ketika pindah ke Jawa Timur ini akan jadi resiko. Nah, ini masuk ke back again ke risk mitigation numbers tadi. Ini berkorelasi ya antara set number sama set action plan ini sebenarnya. Nah, terakhir itu set sustain. Ini juga penting banget sebenarnya karena kalau misalnya kita udah dapetin numbers-nya dan kita bisa capai numbers itu, tapi gimana caranya menjaga kelangsungan numbers tadi dan menjaga kelangsungan daripada action yang udah kita lakuin tadi. Bonding ini kemarin kita sempat bahas juga ya soal SDM. Kadang numbers kita bisa sepakatin ya, tapi faktanya di lapangan misalnya kita ada berbenturan dengan satu kelompok, kelompok itu tidak sesuka dengan apa yang kita jalanin, ya bisa jadi perubahan itu terjadi ya. Dalam artian ya bulan ini mereka bisa supply misalnya 1 ton deh, tapi bulan depan misalnya ternyata ketika udah melihat wah bisnisnya bagus nih, akhirnya harga dinaikin lah, terus tuh akan terjadi kesulitan pasokan dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentunya harus dibawain dengan agreement ini. Nah, agreement ini fungsinya adalah untuk menjaga nih bahwa kita itu udah set nih. Tadi kan udah set numbers nih, set action. Nah, semua semua yang ada di sini tuh kita set di dalam agreement ini. Nah, ini tuh penting banget sebenarnya. Jadi biar teman-teman vendor atau supplier ini nggak nggak berada di luar koridor jalur tadi. Misalnya kayak kemarin kan sempat kita bahas ya soal kopi. Misalnya kita ngambil dari Flores. Nah, kopi Flores misalnya dari bibit, dari pupuk, semuanya kita sediain. Tapi kalau misalnya ada tengkulak yang lebih mahal lagi ngambilnya, mereka akan pindah dan bahkan kita akan dibayar gitu. Padahal itu jadi plasma kita. Plasma tuh gini ya, plasma tuh kemitraan ya rekan-rekannya. Jadi kita kerjasama, misalnya dari pembibitan, dari sistem manajemen kita di raw material tadi ya, ada saprodi, ada bibit, ada bahkan sampai ke model penanaman pun semuanya dari kita. Kita tuh fokus buat ngambil hasil panennya mereka. Nah, itu namanya kemitraan atau plasma. Jadi saking misalnya tadi ya, kalau orang udah atau kelompok taninya tadi misalnya atau orang yang di Floresnya tadi udah mata duitan nih misalnya, akhirnya mereka bakal ngambil itu si tengkulak yang baru tadi dan akhirnya kita merusak ekosistem eh, apa daripada supply chain kita sebenarnya. Itu yang akan merusak daripada setting strategi kita. Jangan sampai kita udah set numbers-nya, kita udah set action plan-nya, malah rusak di sini. Makanya penting banget adanya agreement itu untuk membawahin ini semua. Dan artian gini ya, agreement pun sebenarnya kalau saya kan juga ngajar hukum ya sebenarnya eh, di di salah satu di fakultas lah di Jakarta. Agreement itu kalau MOU aja juga sifatnya tuh kita bisa bilang MOU itu banci ya. Karena ketika ini udah dilanggar ya udah akhirnya susah kan. Tujuannya agreement adalah menyangsi kan, menyangsi daripada siapa
agar ini sebenarnya agar ini tidak terjadi, dan kita akan membatasin dan kita bisa save tuh loh biar aman gitu. Nah, sedangkan misalnya kita tahu lah, misalnya kita ada asuransi, asuransi apa sih yang bisa mengcover ini, itu agak susah ya sebenarnya. Asuransi pun banyak banget gamenya juga. Nah, kemudian dari agreement juga kita tahu etika bisnis ya. Nah, sorry, unstabil ya. Nah, etika bisnis ini ditujukan untuk mengset ke depannya kita. Makanya tadi kenapa adanya quantity, quality, community, sampai ke tracking demografi. Ketika agreement ini dilanggar oleh satu daerah atau satu kelompok, artinya kita bisa set lagi di yang lain. Tapi paling enggak kita menjaga dulu yang set pertama tadi dengan agreement ini. Nah, kemudian ada namanya environment management. Pentingnya menjaga environment management adalah tadi tujuannya ujung-ujungnya tetap ke bonding ya sama si kelompoknya tadi. Kalau misalnya kita udah biasa ngambil apa, mengambil pisang, ngambil apa di sana, kalau misalnya kita misalnya bangunin masjid kah atau apa di situ, jatuhnya sih sebenarnya jadi kayak CSR ya. Kita akan didukung terus nih buat Bapak mau pengembangan di mana lagi, mau di mana lagi, itu akan lebih dipermudah aksesnya. Nah, itu dalam skala kecil atau skala besar pun itu sangat berpengaruh ya. Termasuk environment ini kan eh, adanya, bahkan sekarang kan kita tahu dengan zero waste ya di mana-mana tentang no limbah, dan kita sangat memperhatikan betul, nggak cuman udah misalnya kayak kemarin kan ada kacang kenari kan, ya udah kita ngambil doang, tapi gimana limbahnya. Nah, kita pikirkan limbahnya ini, misalnya kita bantu, kita kita kasih mereka misalnya mesin pecacah untuk kulit daripada apa, kacang kenari, nantinya ini bisa dipakai untuk eh, pakan pakan apa, pakan animal, pakan hewan misalnya. Jadi eh, ini tuh ngeset, jadi ngeset daripada si numbersnya, action plan-nya, bahkan sustainnya berkelanjutan, bahwa perusahaan kita ini bertanggung jawab loh untuk sampai ke limbahnya, sekalipun sampai ke pengaruh-pengaruh daripada masyarakat itu yang kemarin, sekali lagi balik lagi gimana caranya bikin nyaman ya. Jadi hal-hal ini, environment ini tentunya untuk meningkatkan itu. Nah, yang terakhir, collaboration tadi juga sempat disebutkan sama Bu Ima. Collaboration itu penting banget. Jadi bukan cuman kita sama kelompok, bahkan kita sama perusahaan pun kita juga harus kolaborasi. Kayak kemarin Tambiaku dengan misalnya ada sorghum food, ada Timur Rasa, walaupun kita sama-sama memproduksi sorghum, tapi kalau misalnya kita punya demand, akhirnya kita bisa saling-saling membantu gitu loh. Dan bahkan nggak sedikit ya, di Indonesia sendiri kayak perusahaan sawit itu masing-masing punya plasma, tapi kalau misalnya masing-masing ada kebutuhan demand, misalnya perusahaan sawit A itu punya apa, punya demand nambah misalnya dari 50 ton daripada CPO, mereka akhirnya eh, dan sedangkan di produksinya mereka kurang, dan itu bisa minta bantu ke perusahaan rekanan, atau misalnya yang kita anggap kompetitor pun itu bisa jadi rekanan nantinya. Makanya tuh kolaborasi ini penting banget juga di dalam di dalam menentukan supply chain ya sebenarnya. Itu kalau udah tahu company goals-nya, nah terus kita paling penting banget kita cari datanya dulu nih, data channels. Jadi data channels yang pertama bisa melalui sosial media, yang kedua website, yang ketiga canvassing, yang keempat paid advertising. Jadi misalnya tadi kita udah set nih angkanya ya, misalnya kita butuh sorghum 100 ton satu bulan. Nah, kemana kita mencari? Kita bisa cari di sosial media, itu dalam bentuk kelompok-kelompoknya, kita bergabung di kelompok-kelompok taninya, misalnya kita bergabung di kelompok suppliernya. Dan sekarang kan lebih mudah nih, ada website ya, tadi kita bisa combine website itu macam-macam. Nanti habis ini, setelah slide ini, ada beberapa website mungkin seperti Google Trends misalnya, atau misalnya bisa juga kita cari melalui Shopee. Sekarang ada Shopee yang apa, yang udah large dan itu khusus buat supplier. Terus ada juga beberapa startup dari Indonesia yang eh, juga membantu khususnya ke B2B ya. Jadi tujuannya adalah untuk kita bisa masuk ke ekosistem daripada supply itu sebenarnya. Jadi nextnya, kalau memang misalnya kita butuh supply dari mana-mana, itu lebih mudah, satu, yang kedua lebih murah pastinya, dan terakhir tujuannya mudah dan murah ya pasti efisien lah, efisien daripada penangkapan supply tadi.
Ini berbagai macam cara ya. Bisa juga pakai paid advertising, misalnya kayak perusahaan kita lagi butuh sorghum misalnya 10 ton, kita bisa iklan di misalnya di Facebook kah, Facebook Ads atau misalnya pakai apa SEO atau search engine optimization itu buat mencari itu biar lebih gampang lagi dan pastinya ada budget ya. Makanya di awal tadi kan ada set numbers itu tujuannya untuk set budgeting dari perusahaan ini. Sebenarnya kalau misalnya kita butuh sesuatu kecepatan dan ketepatan itu kita bisa track melalui beberapa sumber, tapi misalnya ada yang berbayar, ada yang enggak, ada yang eh, harus pelan-pelan masuknya, ada yang cepat langsung dapat clear gitu. Nah, itu tergantung daripada pilihan itu nanti dan itu di set di awal tadi ya strateginya. Udah di data channel, baru masuk ke supplier data management. Nah, ini supplier data management ini ada beberapa di sini, misalnya kayak improve supply chain agility, to time to market. Ini tujuannya untuk efisiensi waktu ya. Misalnya kalau misalnya kita tadi ngambil sorghum, artinya ini membutuhkan waktu yang sangat singkat ke market. Kalau biasanya kita eh, harus mengambil dari petani kan butuh waktu yang lama ya. Kenapa kita nggak ngambil dari tengkulak dulu aja deh gitu? Karena itu membutuhkan waktu dan kita menjaga kalau apa korelasinya menjaga market. Terus tuh ensure supply dan address disruption before they happen. Tentunya kita juga harus supply sesuai dengan kapabilitas truk, misalnya logistik kah atau apa itu yang mempengaruhi dalam pengambilan hal-hal tersebut. Jangan sampai misalnya kita udah tentuin tempatnya, setting tempat, setting waktu, ternyata pas datang tempatnya tuh nggak bisa dimasukin truk yang kapasitinya 40 ton misalnya, padahal kita udah coba masukin, akhirnya manajemen waktunya berkurang, malahan costnya lebih tinggi. Harusnya kita bisa ngambil langsung satu kali ngambil input misalnya kontainer 40 feet, malahan kita cuman bisa satu satu pickup karena jalannya melalui jembatan dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya tadi ke manajemen resiko lagi rekan-rekan. Jadi benar-benar diperhatikan dari jarak, waktu, tempatnya juga seperti apa. Jangan sampai misalnya nanti apalagi sekarang kan cuaca nggak nentu nih, misalnya panas panas banget, apalagi hujan hujan bisa becek. Nah, hal-hal yang kayak ini yang sering terjadi di perusahaan sawit biasanya. Jadi kalau misalnya kita bawa mobil box atau mobil Ranger nih, misalnya kadang-kadang belum lagi kendala lainnya kayak mati mesin dan lain sebagainya. Di sawit juga kadang-kadang tuh mereka weather nggak tentu, ketika hujan turun air dan jalan di kebun itu kan rusak tuh biasanya tuh, dan akhirnya ini akan menghambat untuk supply-nya juga. Sedangkan waktu untuk penggilingan dan lain sebagainya di pabrikasi itu perlu cepat sekarang juga. Nah, ini juga harus dimitigasi ya. Makanya mitigasi itu tadi kita butuh orang-orang yang memang relevan eh, di bidangnya masing-masing. Terus ensure data quality and governance. Tentunya datanya juga harus clear, complete, dan tadi kenapa kita fokus ke data di awal, karena tujuannya agar nggak salah-salah nih. Termasuk juga gini ya rekan-rekan, kalau memang misalnya di suatu perusahaan, misalnya kayak di sorghum tadi kan, kita perlu adanya BPOM. BPOM itu kan ada alur sistemnya BPOM ya sebenarnya. Jadi dari awal pengambilan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini kan perlu dicatat nih sampai BPOM itu mau mengeluarkan apa namanya regulasi ya terkait daripada proses produksi itu. Nah, hal ini juga mempengaruhi si data quality tadi. Jadi tujuannya untuk bisa mempermudah regulasi yang ada dan kita bisa penuhin sesuai dengan daripada itu. Jadi banyak sih PR-nya daripada di data management ini sebenarnya. Kemudian reduce supplier spend dan management cost. Jadi ini tujuannya untuk mengurangin dulu ya, karena waktu di awal-awal biasanya kita misalnya masuk lewat tengkulak, terus kita tampil tanya-tanya di petani, kita kan nggak bisa tuh langsung kerjasama sama petani, kita juga nggak tahu pribadinya seperti apa, terus kita juga nggak tahu nanti manajemen resikonya seperti apa, tahu-tahu aja karung yang kita beli dari petani karena lebih murah, tapi isinya batu, bisa jadi di dalamnya atau besi. Nah, itu kadang-kadang terjadi juga di bisnis kita. Nah, makanya untuk manajemen cost sendiri ini perlu tahapan. Jadi nggak mesti harus langsung cut langsung ke petani nih. Kan biasanya kan kita mikir kan dari
ya udah deh dari apa daripada kita ngambil tengkulak kenapa nggak langsung ambil ke petani padahal di petani pun itu belum tentu tadi ya kita setting di quality kuantitinya ternyata kualitinya nggak bagus kuantitinya oke misalnya kualitinya jelek atau kuantitinya nggak sesuai dengan daripada apa satu karung misalnya harusnya diisinya 50 kilo pas ditimbang di gudang kita malahan jadi 35 kilo misalnya nah itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian support sustainability target ini menyesuaikan dengan target apa kita kira-kira dengan apa dengan vendor satu sudah cukup belum sih bisa memenuhi target itu atau belum gitu. Kalau misalnya belum berarti kita perlu vendor 2, vendor 3, vendor 4 dan vendor lainnya. Nah, yang terakhir ini strengthen supplier relationship ya tujuannya sama kayak tadi bonding agar kita sama supplier itu tetap langgeng, hubungannya nyaman dan kita juga nggak terlalu ribet harus bolak-balik kalau kita nggak apalagi nggak percaya ya karena antar supplier relationship itu paling pertama itu adalah trust ya, kepercayaan dulu. Kalau misalnya kita sama petani A misalnya udah nggak trust, akhirnya kita buang-buang waktu tuh, sering-sering datang ke sana, terus kita harus cek lagi, belum lagi misalnya aku udah tentuin SOP, ternyata SOP-nya gagal terus dan nggak selalu nggak bisa jalan, akhirnya kan ini take a time, take money dan semuanya ya, dan akhirnya akan memperlambat apa operasional perusahaan itu juga penting banget. eh ini tujuan daripada supplier data management ya, one single trust view, lower supplier cost tadi biar costingnya bisa rendah, terus operasional efisien, jadi operasionalnya kita bisa lebih terjangkau, lebih murah, lebih mudah dan lain sebagainya. Yang pastinya juga ini ya faster time to market, jadi kita eh, harus menyesuaikan nih waktu semakin cepat datangnya produk, semakin cepat kita bisa memecahkan masalah-masalah di apa supplier apa supply chain ini semakin bagus dong akhirnya perusahaan itu bisa perform gitu. Nah, kemudian control risk and compliance ini paling penting juga tadi kenapa saya tekankan di awal bahwa perlu banget yang namanya apa manajemen resiko. Jadi manajemen resiko tuh yang jarang banget orang mau kaji. Orang taunya ya udah ketika ini dapatin quantity A, ya udah kita sesuaikan dengan dan udah setting langsung di planningnya kayak gimana. Tapi manajemen resiko ini yang tadi perlu ya kayak misalnya kita perlu di shortnya kita kurangin 10% atau di waktu pas udah hit di berapa itu harus kita kurangin atau tambahin ada minimal dan maksimal spare untuk plan kita ya sebenarnya itu penting. Next. Ini contohnya kayak kita kemarin ini kan udah jadi nih sebenarnya. Nah, tapi waktu awalan misalnya kita butuh kakao atau misalnya apa coklat nih atau ya kakao lah ya apa ya ada kokoa lah sebenarnya kita bilangnya. Nah ini petani mana sih di mana sih yang penghasil kakao terbaik? Nah kita tuh cari tuh tadi di data tuh misalnya di Google Trends kah atau di Amazon, di Alibaba kita cari nih. Oh ternyata di Sulawesi nih. Terus ketika kita sampai di sana, di Sulawesi kan kita nggak ketemu siapa-siapa kan. Dan akhirnya kita harus membentuk community dulu. Makanya tadi kita setting lagi community-nya kira-kira kita bisa masuk organisasi mana nih di dalam community itu. Misalnya kita masuk ke kelompok taninya kah, atau misalnya nggak bisa masuk ke kelompok taninya, kita masuk ke kelompok perdagangannya dulu biasanya. Atas-atas itu misalnya Kadin di Sulawesi Selatan misalnya, atau misalnya Kadin di dekat-dekat situ yang lebih spesifik lagi misalnya Makassar atau misalnya mana. Nah itu nanti kita bisa ketemu sama misalnya perusahaan supplier nih, minimal perusahaan supplier dulu. Kita nggak bisa langsung masuk ke petani nih rekan-rekan karena kondisinya di petani itu juga banyak banget PR-nya dan kalau di perusahaan kan itu udah fix ya. Sedangkan kita nih di market misalnya kan kita butuh kakao yang bagus kualitasnya dan lain sebagainya. Without any complaint lah sebenarnya, tanpa ada komplainan dan macam-macam. Kalau misalnya rantai supply itu semakin ke hulu, semakin unpredict itu barang sebenarnya. Semakin ke hulu, semakin banyak sistem ataupun mitigasi resiko yang harus kita tangani sebenarnya. Jadi misalnya kakak perlu bubuk
coklatnya ya udah kita cari aja perusahaan rekanan. Nah, nanti kalau misalnya kita udah bertumbuh berkembang, ini sambil jalan tim supply chain ini harus sambil masuk ke petani-petani nih. Itu karena petani-petani itu kadang-kadang butuh edukasi lagi, butuh bonding dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan yang tadi kita supply, mereka udah bangun itu tuh selama 10 sampai 30 tahun misalnya. Ya udah kita mending fokusnya di perusahaan supply itu. Tapi kalau memang misalnya dari perusahaan nih, eh, ternyata udah banyak nih yang bikin bisnis kakao, sedangkan kita perlu cost yang lebih efisien lagi. Nah, itu baru kita tarik ke farmersnya, ke kelompok tani itu sambil kita bentuk tadi eh, apa bonding antara petani tadi kah atau bonding antara tengkulaknya. Karena sebelum misalnya sebelum ke perusahaan artinya ada tengkulak dulu nih. Nah, itu kan ada rantai. Nah, rantai itu kita pelan-pelan masukin. Jadi misalnya dari apa dari petani, dari middleman, terus tuh sampai ke pun kita bisa breakdownin. Nanti di akhir saya akan breakdownin deh beberapa contoh case juga. Nah, jadi rekan-rekan juga bisa pakai ini. Sekarang kan ada Amazon, Alibaba, oh ini ada Shopee Grocer juga. Shopee Grocer ini cari supplier sekarang udah gampang banget ya rekan-rekan. Apalagi misalnya kita mau impor dari China dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau impor pun itu nggak kalau di kita secara idealis kita eh, harus idealis dan nasionalis ya sebenarnya kita nggak boleh impor nih. Cuman efeknya ketika kita membangun suatu brand, akhirnya kita nggak bisa secara idealis dan nasionalis seperti itu. Ketika kita membangun suatu brand atau kita membangun suatu perusahaan, market ini terus bergerak dan kita perusahaan juga akhirnya fokusnya adalah ke profit ya rekan-rekan. Jadi kalau memang misalnya tadi kita nggak bisa kayak misalnya anggap deh kayak gandum atau sorghum dari di Indonesia. Berat doang yang udah cari sampai dari Aceh sampai ke Papua nggak bisa juga by data doang ya masih ya. Akhirnya kita harus mengharuskan kita untuk import duit simpan dulu itu, tapi untuk mengcover minimal banget mengcover si pasar karena pasar ini tetap harus disuplai terus kan rekan-rekan dan ini terjadi sebenarnya sama beberapa perusahaan startup di Indonesia kayak kemarin saya cerita kayak Sayur Box dan lain sebagainya mereka brandingnya barang dari petani kan dan akhirnya karena petani nggak bisa supply mereka ngambil di pasar induk dan itu yang harus terjadi gitu kalau enggak ya eh pilihannya mereka harus mati kah? Mati dengan branding mereka yang nggak sesuai dengan apa nggak sesuai dengan permintaan pasar. Mereka akan mati dengan branding yang fokusnya ke petani aja nih gitu. Jadi eh, ini ini kadang-kadang akan terjadi dilematis di lapangan dan tentunya kenapa tadi harus ada backup plan pun kenapa saya juga anjurkan cari di Google Trend kayak di Google kah atau Amazon Alibaba sekalipun di media luar buat cari supply yaitu backup plan kita gitu loh karena kalau memang misalnya suatu saat perusahaan tubuh dan kita butuh ini ya I think sih impor masih bisa dijalankan lah selagi regulasinya kita bisa penuhin ya dan selagi itu kita bisa masih monetize dengan pihak government sebenarnya tuh. Nah ini beberapa tadi dari timur rasa dulu kita kerjain, misalnya kayak tadi ya kakao, terus ada nutmeg atau misalnya kacang juga, kacang kenari kemarin, arenga sugar. Nah ini udah kita bikin PIC lah bahasanya, karena PIC itu mereka yang ngerti sama daerah. Jadi kalau misalnya saya ini orang Kalimantan, saya langsung terjun ke Jawa Barat agak susah, makanya kita cari PIC-nya sebenarnya. PIC itu ibaratnya bisa jadi kepala desanya kah, kepala daerahnya kah, kepala adat kah, atau apa. Nah, itu yang memang kita jadikan PIC orang yang mengerti betul di situ. Nah, itu kita bisa sebut mereka juga sebagai community development-nya kita sebenarnya misalnya PIC ya sebutannya community development. Tuh. Nah, kemudian next coordination target. Jadi kita harus menyesuaikan dulu, mencari vendor yang ideal berdasarkan demografisnya tadi. Misalnya kayak tadi masuk ke dalam suatu jaringan, kayak masuk ke Sulawesi Selatan, misalnya ya udah kita siapa sih yang memang orang yang ngerti sama daerah Sulawesi Selatan itu dan kita bisa masuk sebagai apa di situ gitu loh. Dan itu nggak perlu kitanya langsung terjun langsung karena mungkin orang kalau misalnya ketemu orang asing akan lebih terbatas karena ketika kita udah tahu ada PIC di sana dan mereka mengerti betul orang di sana itu bisa lebih enak. Nah, ini sesuai dengan eh, tadi data support dan tentunya juga berdasarkan eh, target koordinasi ya. Jadi ini tujuan daripada koordinasi itu ya nggak mesti harus kitanya langsung ketemu sama
vendor, tapi kita juga bisa menjadi apa mencari orang yang membantu kita untuk berhubungan dengan vendor karena memulai sesuatu nggak bisa langsung trust awal di awal, tapi kita bisa cari orang yang memang bisa paling dekat dengan kita dan kita bisa mengetahui daripada si rantai supply tadi. Tuh. Nah, ini beberapa contoh apa beberapa yang bisa dikoordinir. Paling utama sih pastinya government ya, karena government yang punya apa yang punya wewenang di dalam suatu daerah tersebut, event itu di bupatinya kah, gubernurnya kah, ataupun bahkan eh, kalau memang misalnya dibutuhkan presiden pun ya silakan monggo kalau presiden gitu loh. Nah, tujuannya government ini untuk mengkoordinir sekarang juga rantai pasar, rantai pasok itu ada government ditempatkan di masing-masing village ya atau di masing-masing desa ya yaitu namanya BUMDes. Nah, BUMDes ini kan tadi tujuannya untuk mengkoordinir ya. Misalnya kayak middleman, ya udah BUMDes sama middleman ini koordinasi koordinasi dong agar rantai pasoknya ini sesuai gitu. Jadi nggak mencederai satu sama lain. Terus misalnya dengan adanya head of logistik, ya logistik fokusnya di logistik aja, jangan nyampur-nyampurin middleman, jangan nyampur-nyampurin community gitu. Karena nantinya kalau misalnya satu itu bisa bekerja sebagai dua, tiga, empat atau bahkan semuanya dia bisa handle, artinya ini akan menjadi monopoli nantinya, monopoli di supply chain-nya. Jadi hal ini yang sebenarnya kita hindarin. Kalau memang misalnya masih belum bisa satu-satu dipecahin, ya udah kita rangkap dulu. Misalnya head of QC digabung dengan logistik. Jadi sekalian supir, sekalian dia ngecekin barangnya dulu sebelum diangkut atau misalnya sekalian diceknya dulu. Nah, kemudian juga ada Mel Village. Mel Village ini sebenarnya ketua adat tadi ya. Jadi kayak Kacang Kenari itu dia nggak ada head of QC-nya, nggak ada head of community-nya, tapi dia ada ketua adatnya. Jadi ketua adat itu yang membawahi mama-mama di sana yang ngambil ngambil Kacang Kenari buat mereka. Jadi ya kita bisa menjadikannya dia sebagai head of community sekalian, sebagian apa head of QC, bahkan misalnya dia punya anak ya udah Pak, gimana anaknya bisa jadi kita ajarkan sebagai head of QC misalnya, atau misalnya sebagai head of community. Jadi kita membentuk tim di situ. Jadi nggak langsung ajak ujung kita langsung ngambil dan lain sebagainya. Tapi waktu di awalan pasti kita ngambil dari sumber yang terdekat dulu ya, karena untuk mempelajari sesuatu tuh kita ngambil daripada terdekat dulu, baru kita apa breakdown keseluruhan kira-kira di mana kita bisa masuk. Nah, awalnya kan kita bikin ini nih namanya make a group list atau kita bikin grup nih. Kalau misalnya nggak bisa satu ya jadiin dua, kalau nggak bisa jadiin dua ya jadiin tiga, kalau bisa jadi tiga ya jadiin empat gitu. Nah itu tujuannya untuk menggroup list ini. Kemudian kayak middleman nih, misalnya di satu daerah udah ada satu middleman, kita juga perlu backup di situ tuh. Jadi kalau misalnya middleman ini bertingkah, kita ada middleman lain gitu yang bisa mengcover kita. Jadi tujuannya daripada ngelis ini, tujuannya untuk nge-backup juga data-data yang ada ini. Ketika kita berhubung dengan satu, ya udah bonding ini kan masing-masing kan udah kebentuk nih. Tapi kita bisa ngebentuk bonding lain nih. Kalau misalnya terjadi tadi mitigasi resiko, tujuannya untuk nge-backup data itu. Nah, ini contoh SCM analisis ya. Contohnya kayak ya kita di cookies Tambiaku atau misalnya di apa ya Oreo lah atau apa yang rekan-rekan udah familiar. Ini saya contoh sebagai cookies kita. Kita punya cookies. Nah, ini kalau sekarang kan kita kan udah beberapa udah kita pegang semua sendiri nih. Tapi waktu di awalan kita cari dulu nih siapa penghasil sorghumnya di daerah tersebut. Terus tuh juga kita cari dulu nih penghasil batang sorghumnya, kemudian penghasil garam siapa sih, terus supplier kemasannya nih siapa, terus, nah ini namanya breakdown rekan-rekan. Jadi satu satu produk itu rekan-rekan harus ke breakdown dulu nih, biar tahu SCM analisisnya seperti apa. Jadi kayak ya udah distributor garam, pabrik bahan kue, pabrik biskuit. Nah tadi juga selain breakdown, rekan-rekan juga harus membackup nih. Kalau misalnya nih satu pabrik misalnya bahan kue, jangan satu aja yang dicari, tapi kita cari dua, tiga, empat, atau bahkan lima kayak gitu loh. Karena supaya untuk mengefisiensi bisnis kita. Misalnya di pabrik A beli satu mentega 15.000, tapi di pabrik B kalau belinya satu jar gede itu bisa lebih murah lagi. Nah, kita bisa pindah ke situ nantinya. Dan ini tujuannya semua ini membreakdown ini adalah efisiensi ya rekan-rekan. Jadi sekali lagi gimana caranya nantinya ketika bisnis mulai bertumbuh bertumbuh bertumbuh, makanya tadi proyeksi di awal itu akan menghasilkan bisnis yang lebih. Udah bikin grup list kita tadi itu tujuannya untuk oh, oke nih perusahaan punya plan itu yang digunakan perusahaan untuk mengefisiensi perusahaan, kemudian untuk meningkatkan laba, bahkan untuk mempercepat apa mempercepat jalannya bisnis di perusahaan itu
sendiri. Nah ini mungkin kalau misalnya berkenan, kalau boleh nanti apa rekan-rekan bikin kayak gini ya dengan apa brandnya berbeda-beda, mungkin nanti kasih Ibu Ima mungkin saya ngasih tugas dan lain sebagainya juga boleh. Tapi saya pikir ini bisa di breakdown nanti bahkan apa biar ACM analisisnya tuh kelihatan dan nanti rekan-rekan bisa combine dengan mencari di data-data ya misalnya cari distributor garam paling murah berapa. Jadi rekan-rekan bisa nyari nih breakdown bahkan sampai ke harga-harganya ya kalau bisa. Jadi tujuannya tuh sebenarnya gini kalau misalnya rekan-rekan nanti melamar di suatu apa perusahaan atau misalnya rekan-rekan punya perusahaan, rekan-rekan udah tahu gitu dan banget nanti untuk mencari dari awal kita ngebonding tuh gimana sih caranya ngebonding gitu. Kalau misalnya rekan-rekan sudah ada magang nggak atau misalnya apa KKN atau apa tuh mungkin eh, itu kepake banget sih di perusahaan. Jadi coba nanti rekan-rekan nggak cuman makanan ya ini karena contohnya saya sebagai pengusaha makanan gitu. Jadi kalau misalnya mau jadi pengusaha apa jasa pun silahkan tapi bisa di breakdown ya kira-kira apa aja yang dibutuhkan sampai cost-nya sih paling penting, cost-nya, terus juga suppliernya berapa banyak, daerahnya mana, nah itu penting banget juga. Jadi itu tadi yang dari awal tadi sudah saya sampaikan, itu bisa digabung breakdown-nya seterinci mungkin di SCM analisis ini sebenarnya. Oke. Nah, kemudian ini ada namanya bisnis ekosistem model. Jadi kan mungkin udah pada tahu kayak bisnis model Canvas, terus ada Blue Ocean Strategi, terus ada namanya apa lagi? SWOT analysis. Nah, ini ada juga yang sekarang itu namanya bisnis ekosistem model. Ini saya dapat dari siapa? Salah satu profesor lah di IPB gitu. Terus ini bisnis ini tuh menggabungkan antara supplier, distributor, customer, sampai kompetitor dan governance, agensi. Agensi itu penting banget kayak media itu untuk memperbesar jaringan daripada perusahaan. Jadi, sorry ada beberapa typo tulisannya. Eh, jadi kalau misalnya dulu itu biasanya dari pabrik supply ke langsung ke distributor misalnya ya kan distributor baru distributor nanti jual ke apa ke supermarket atau misalnya ke mana lah ke toko-toko sih sebenarnya karena dulu masih belum ada internet tapi di 2000-an udah berkembang eh, adanya ada supplier ada namanya distributor terus di distributor nanti ada keagenan atau misalnya sekarang ada namanya bisa sebutnya reseller kah bahkan nanti bisa sebelum ke sebelum barang itu ke customer. Cuman yang ke sini ini lebih mengkompletkan lagi bahkan ada yang dari G2C ya atau dari apa pabrik langsung ke customer nih dengan adanya kemarin kayak TikTok Shop tuh kan dari pabrik bisa langsung ke customer tapi bisa melalui affiliate. Nah, bisnis ekosistem ini ekosistem yang mau kita kita jalani sebenarnya rekan-rekan supply chain ini tadi tujuannya adalah untuk memperpendek kan, mengefisiensikan dan lain sebagainya. Nah, kita melihat dari kompetitor dulu sih sebenarnya. Kalau di BMC itu di tengah kan ada namanya value proposition ya. Nah, value proposition itu kan kita biasanya amatin tuh kira-kira produk kita ini lebih bagusnya di mana daripada kompetitor. Nah, selain itu kompetitor itu juga sebagai role model kita dan kita juga bisa menggunakan beberapa NTT misalnya ke Jakarta. Nah, itu bisa kita juga atau misalnya beberapa detail-detail dari supply chain itu kita bisa cek dulu di kompetitor kalau memang misalnya udah paling gampang sih ngeceknya dari kompetitor dulu nih. Jadi kayak misalnya saya di makanan saya orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang diabetes, orang-orang yang diet, ah itu kita masuk ke sana dan apa saja sih yang dibutuhkan sama market itu ada di komunitas itu sebenarnya. Jadi penting banget masuk ke kolamnya kompetitor tujuannya untuk mengetahui kira-kira kita ini udah di mana nih atau misalnya kita mau ngegedein lagi bahkan kan bahkan kalau misalnya apa beberapa brand sekalipun mereka menciptakan kompetitor sendiri kan misalnya kayak Aqua akhirnya mereka bikin fit misalnya atau misalnya mereka bikin anak perusahaan deh kayak ya kayak fit deh
karena mereka kompetitor tujuannya apa? Tujuannya adalah mendapatkan feedback dari customer. Nah, dan apa mengklasifikasikan bisnis kita, misalnya bisnis kita untuk premium ke atas, nah premium ke bawah ini kita tetap ambil nih. Tadi untuk menjaga eh, agar supply chain kita itu tetap tersalurkan ya. Jadi kadang-kadang orang kan ada nih bingung nih, misalnya udah oh berarti ini kita bukan nggak bisa masuk ke middle up ya, berarti cuma middle low doang dong berarti gitu loh. Nah, akhirnya orang bikin brand baru dan perusahaan itu juga yang akan bikin brand baru. Nah, yang membedakan adalah nantinya di supply chain biasanya di QC-nya atau di quality control-nya. Kadang-kadang misalnya kayak Aqua itu perlu botol yang lebih tebal, sedangkan yang fit botolnya nggak usah tebel-tebel deh. Jadi yang yang tipis-tipis aja nggak apa-apa karena buat middle low dan itu akan mencari kan akhirnya data-data yang kita kumpulkan tadi di awal akhirnya kepake dong buat pivot bisnis, buat bikin brand baru kah atau buat keperluan daripada perusahaan. Nah, itu kita udah make it clear dulu sebelum misalnya atasan kita nyuruh atau misalnya kita sebelum kita melakukan suatu inovasi di suatu produk. Nah, itu penting banget rekan-rekan. Jadi ngelihat dari peta kompetitor. Makanya biasanya minimal banget kalau misalnya mau buka bisnis itu minimal cari 10 kompetitor sejenis atau yang sejenis banget sama kita. Kalau nggak ada, baru tambahin lagi 10 yang berbeda jenis atau yang nggak mirip sama kita. Misalnya kayak saya nih sorghum, ternyata di Indonesia cuma ada bertiga nih perusahaannya. Jadi saya nyari lagi perusahaan yang indirect competitor atau misalnya nggak sejenis tadi. Misalnya ada yang dari cassava, ada yang dari singkong, ada yang dari sagu, ada yang dari jagung. Nah, tujuannya untuk kita masuk ke ekosistemnya mereka. Jadi ekosistem itu yang nantinya akan membantu kita kira-kira mengklasifikasikan pasar sampai ke mengklasifikasikan rantai supply kita ini seperti apa. Itu sih rekan-rekan. Jadi nggak kaget ya ketika dari atas dari market mewajibkan pivot tadi misalnya kayak Aqua yang udah biasa ya beli botol tebel tiba-tiba dari atasan cari dong botol yang lebih tipis yang harganya lebih murah gimana caranya. Nah, itu kan kita juga udah harus punya backup tadi. Kita tinggal buka bank datanya kita. Oh kita udah data nih buat yang apa middle low bahkan apa kalangan yang mungkin bisa masuk ke sana atau misalnya jenis botolnya seperti apa itu kita bisa udah kita klasifikasikan. Nah terus DM tujuannya adalah untuk menciptakan interaksi daripada ekosistem tadi ya kan. Jadi masing-masing apa trigger di customer, trigger juga di vendor. Jadi ya vendor, lu bisa nggak bikinin yang lebih murah nih, gini gini gini, atau misalnya dengan quantity yang segini, lu bisa nggak gini. Nah itu akhirnya kita bisa create new vendor lah bahasanya nanti di uh, bank data kita. Nah kemudian to influence and involve business partners, tentunya kita harus bisa mempengaruhi ya. Tujuannya tuh untuk mempengaruhi dan bisa uh, menggait si bisnis partner kita yaitu tadi misalnya eh, triggernya tadi bisa nggak si bisnis partner kita yang biasanya bikin botol yang tebelan sekarang bikin botol yang lebih tipis terus tuh misalnya dengan harga yang lebih sesuai dengan market dan lain sebagainya dan ini tuh tujuannya kita untuk nge-push ya prinsip di awal kan tetap ya kalau makin ke hulu makin nge-push gitu jadi gimana caranya mereka bisa lebih apa ya lebih efisiensikan harga, lebih mengefisiensikan dari bahan baku dan lain sebagainya. Nah, kemudian strong barriers to entry ini untuk menciptakan barriers yang lebih masuk ke dalam ekosistem bisnis. Next. Ini agak panjang ya. Tadi saya bilang beberapa contoh eh, kan dari production, dari supplier, distribution. Nah, ini nanti kita bisa macam-macam nih yang di sini adanya misalnya dari hakinya, dari BPOM ini juga macam-macam banget dan ini mempengaruhi banget dari jalannya production misalnya. Bahkan dari awal banget ada bagian riset. Riset itu bisa di research institute, bisa di universitas riset. Kemudian, nah ini regulasi ini penting banget ya rekan-rekan juga ya karena kalau misalnya kayak saya punya rekan atau teman bisnis di bidang apa
di bidang alat kesehatan, Alkes itu regulasinya tiap-tiap per 3 bulan, 3 bulan atau per 6 bulan tuh ganti-ganti terus, bahkan harus diperbaruin, belum lagi TKDN-nya yang minimal 40%, harus TKDN yang minimal 50% dan lain sebagainya. Nah, ini nih tujuannya untuk kita bisa lebih nge-track tadi kenapa ada bank data tadi, yaitu kita tujuannya untuk nge-track lagi nih kira-kira ketika perusahaan kita butuh haki, kita harus kemana, PTSP kemana, BPOM kemana, BPJPH kemana. Nah, ini semua menjadi satu kesatuan ya rekan-rekan. Nah, kemudian tujuannya antara supply ke produksi dan distribusi ini tetap satu satu alur ya, satu jalan sampai misalnya kita udah masukin supermarket nih distribusi, ternyata ada peraturan baru, akhirnya kita minta ke produksi kan bahwa produksi gimana nih harus ada misalnya sekarang kita PYRT, ternyata mintanya BPOM, akhirnya produksi mencari lagi orang BPOM untuk bisa memenuhin, artinya mereka harus ke supplier lagi, gimana caranya supplier ini bisa sesuai dengan standarnya BPOM. Nah, ini rantai yang benar-benar apa ya, yang nggak bisa terpisahkan nih rekan-rekan antara distribusi, produksi sampai supply. Makanya dari awal tadi kenapa pentingnya apa namanya apa materi hari ini ya, terkait tentang rantai supply ini, kita bisa mengklasifikasikan ini ke kebutuhan-kebutuhan, karena semakin eh, deras di kanan ini semakin kencang juga kita nge-push yang di kirinya ini, karena kan yang distribusi ini akan menarik si produksi ini agar bisa memenuhi semua permintaan daripada si distribusi chain ini sebenarnya tuh rekan-rekan. Ini contoh juga roll of food industry. Nah, di food ya. Mungkin nanti kalau misalnya rekan-rekan mau kasih contoh ya, misalnya nggak cuman food industry nih, misalnya butuhnya yang di Alkas, nanti kita bisa breakdown bareng-bareng kira-kira proseduralnya seperti apa. Misalnya kalau kita juga di agri industry sebenarnya bukan cuman food ya, kita juga kemarin bisa bikin alkohol dari batang sorghum itu, akhirnya terhambat tuh bisnisnya karena kita nggak dapatin izin misalnya dari apa dari BPOM untuk bisa memproduksi si alkohol dari batang sorghumnya tadi. Sama yang kedua juga terhambat karena cost-nya sangat tinggi sekali, sedangkan dapat supply dari China itu alkohol jauh lebih murah banget. Jadi akhirnya kita nggak bisa lanjutin itu dan fokus ke beberapa apa unit bisnis kita, salah satunya di food industry ini. Jadi tujuannya kita mempelajarin ini agar rekan-rekan itu bisa punya pandangan ini kira-kira mau bikin backbone industri pisahin ya antara apa backbone merah susu sapi yang bikin bisnis baru lagi, bikin bisnis ini lagi, dan malahan itu malah subsidi, malah ngerusak si backbone-nya itu. Makanya backbone ini nggak boleh diutak-atik. Sebenarnya kalau memang misalnya rantai supply-nya tadi mau dibikin nya pun harus baru lagi gitu. Nggak bisa mengikut daripada costing yang ada di satu perusahaan di awal gitu. Nah, itu yang rekan-rekan tadi supply chain di satu industri, misalnya industri food, itu digabungkan dengan industri lainnya. Walaupun jenisnya sama nih, misalnya sorghum sama-sama sorghum. Terus tuh kita buat pakan ternak sama buat food digabungin udah buyar, itu pasti perusahaan itu agak susah dan agak terdapat banyak resiko atau masalah karena tadi dicek di awal dan itu difokuskan ini tadi ya food industry dari agriculture, terus ada produser ini nanti misalnya sampai ke QC. Nah, dari sini dari QC nanti masuk ke proses processing di pabrik, dari pabrik nanti bikin hasil misalnya tadi dari
sorghum, petani sorghum nanti supply ke pabrik, pabrik bikin tepung, bikin cookies, bikin dan lain sebagainya, nanti baru distribusikan masuk ke retailer. Ini hal yang normal seperti ini, tapi beberapa sekarang ada yang dari proses ini langsung ke customer, ya kan? Jadi nggak pakai distributor, dan distributor pun rata-rata ya di Jakarta ya setahu saya, ataupun bahkan di Surabaya kita juga ada distributor, itu jatuhnya ya jadi kayak apa ya, eh transporter jatuhnya ya. Jadi kayak mereka cuman masukin barang doang ke supermarket-supermarket yang udah kita tentuin, ya udah akhirnya mereka ambil jasa transporter itu, nggak jadi distributor banget. Kalau dulu kan eh, sebelum adanya namanya sosial media yang lebih gempur kayak gini, rata-rata kita pakai distributor. Distributor tuh sangat dibutuhkan sekali. Kadang-kadang ya udah si yang punya brand ini dia fokus kepada brandnya nih. Misalnya gimana caranya orang lebih tahu. Nah, distributor ini biasanya minta minta apa, marketing marketing kit, kadang-kadang minta biaya tambahan sales, SPG, support ini, seperti itu. Nah, itu biasanya kerjanya distributor seperti itu. Tapi sekarang distributor udah jadi kayak transporter aja nih. Jadi kayak ya udah, kita habis dari produksi, karena kita udah tahu konsumernya, ya udah mereka tinggal jadi transporter menghubungkan biar lebih dekat aja sebenarnya gitu. Nah, ini role of industry tentunya tiga ini ya: availability, affordability, sama consumption. Terus, nah, rekan-rekan juga bisa bikin gini ya, konsep plan. Jadi di awal misalnya rekan-rekan tadi mau bikin company-nya apa, misalnya sawit, ya udah kalian kan bikin sawit tadi itu. Terus tuh dicari terkait sawitnya mau menghasilkan seberapa. Nah, itu rekan-rekan bikin dulu yang di awal tadi, company-nya misalnya tadi sawit, terus tuh mau bikin eh, yang tuh masuk ke eh, di awal yang paling kiri tadi untuk manajemen, sampai ke mitigasi. Rekan-rekan bikin dulu di sini action plan-nya di awal banget, baru nanti rekan-rekan cari datanya tadi kan sesuai dengan aturan kita. Nah, datanya bisa cari di macam-macam ya, bisa cari di bank data, terus tuh mau di Google, kayak di Google apa, di Google eh trend, ataupun di beberapa marketplace yang memang udah menyajikan data-data di sini ya. Jadi mau pakai SEO sekalipun silahkan banget. Terus resources, ketika udah tahu tadi kan misalnya sawitnya adanya di Sulawesi Selatan, akhirnya kita cari ke resourcesnya siapa, dan siapa yang paling besar menghasilkan resources ini, perusahaan apa. Nah, kalau misalnya kita mau paling cepat dicari perusahaannya, tapi kalau misalnya mau di breakdown lagi, cari sampai ke petaninya, sampai ke ekosistemnya. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa di breakdown di people or ekosistem di sini ya. Ekosistem itu bisa jadi petaninya, bisa jadi perusahaannya apa, atau misalnya tengkulaknya siapa atau apa. Nanti kayak tadi kayak PIC-nya kita siapa gitu. Terus tuh setelah udah tahu people or ekosistemnya, baru kita bikin SOP sama manajemen sistemnya. Jadi setelah tadi terbentuk, kita udah tahu resource-nya dari mana, siapa, terus tuh berapa banyak sebulan, baru kita bikin SOP-nya. SOP ini tujuannya untuk dapatin QC yang bagus, quantity yang sesuai dengan kebutuhan daripada company kita, dan kira-kira kalau pengembangan kemana-kemana tuh, nah ini dari manajemen sistem ini. Setelah semua ini udah ke create, baru terakhir sustainability nih. Jadi gimana caranya menjaga tadi ya, bonding tadi antara si vendor ke kita, dan terus gimana caranya kita bisa create agar si sawitnya bisa terus-terusan disuplai ke kita, bahkan orang-orang mau nanam sawit lagi nih, atau misalnya nanti ada investor baru masuk, gimana caranya kita bisa nyediain backup plan daripada itu, termasuk bank data yang udah kita eh, ya. Sedikit sedikit summary ya, sedikit resume sebenarnya. Solusi masalah supply chain tadi sebenarnya itu adalah melakukan outsourcing lah. Paling gampang tuh sebenarnya cari outsourcing deh, atau enggak cari perusahaan rekanan lah yang paling dekat banget. Tadi juga Bu Imo udah jelasin gimana caranya buat
kerjasama sama perusahaan supplier dari Eropa, misalnya kita cari aja karena mereka udah ada inisialnya, udah ada kuantitinya dan lain sebagainya dari situ. Dan kalau misalnya mau bersusah payah lagi, harus nge-breakdown sampai ke tadi ekosistem tadi dibentuk dulu. eh ini kita membentuk di hilirnya dulu sih sebenarnya, karena hilir ini based on permintaan ya. Jangan sampai melakukan meng-ACC sesuatu produksi tapi kita nggak mikirin hilirnya ya. Jadi kadang-kadang ya udah, karena permintaannya masih 1 ton nih, masih masih kita anggap enteng lah, anggap mudah lah. Tapi kalau misalnya udah permintaannya udah tiba-tiba ngejrot, tiba-tiba apa 100 ton misalnya, sedangkan source-nya nggak sampai segitu, wah itu parah banget. Sebenarnya saya ada juga cash, tapi ini jangan ditiru ya sebenarnya. Dan ini nih waktu pertama kali saya ngelakuin bisnis, waktu itu juga masih eh, terbatas. Saya tuh waktu itu kan ngembangin sorghum juga di daerah NTB atau Nusa Tenggara Barat, di Lombok itu di daerah Tanah Bea. Nah, itu kita sempat, biasanya kita produksi sekitar 2000-an piece sebulan untuk jenis-jenis cookies ya, ada. Singkat cerita, waktu itu ada orderan dari salah satu perusahaan multinational company, dan itu mereka minta, biasanya 1 bulan kita 2000, ini mereka mintanya 3 minggu itu 10.000 gitu. Nah, artinya kan ini kan akan ada penambahan market ya. Nah, itu gimana sih caranya kita solusi waktu waktu pertama kali banget itu, dan ini langsung kejadian di saya. Wah, kita akhirnya nambah orang, kan, nambah orang, misalnya kemarin biasanya dulu 12, itu nambahin 3 kali lipatnya, karena berdasarkan perhitungan spekulasi saya segitu tuh, tiga tiga kali lipatnya. Ternyata di sepanjang jalan banyak hal-hal yang mempengaruhi dan menekan, yaitu khususnya ya eh, apa tingkat SDM. Nah, itu paling mempengaruhi banget kalau dari saya dulu. SDM itu mempengaruhi banget. Jadi eh, saya minta, biasanya mereka kerja sampai jam 5, dari jam 9 sampai jam 5 mereka dapat. Saya saya mau tahu kenapa ya janjian sama apa pihak multinasional company itu, dan kita akan janji kirim selama 3 minggu 10.000. Happy problem kan sebenarnya. Happy problem ini kadang-kadang juga jonggos juga di kita kalau misalnya kita nggak ada plan rekan-rekan. Jadi yang saya lakuin waktu itu, sorry banget, jadinya waktu itu dengan bikin kastengel atau eh, hal itu yang sangat benar-benar kayak wah gila, akhirnya dapat kritikan juga. Makanya kenapa supply chain itu benar-benar harus di list dan benar-benar harus di apa kita create, dikoordinasikan, karena penting banget sih koordinasi itu. Kalau nggak dikoordinasikan ya itu kayak saya tadi, jadinya akan merusak. Kalau misalnya itu tadi saya udah bilang nyerah dan nggak bisa penuhin itu, akhirnya perusahaan akan minus 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 minus, dan akhirnya akhirnya itu yang mengakibatkan perusahaan bangkrut atau tutup. Nah, makanya itu penting banget kan dari segi supply chain ini benar-benar kita perhatikan gitu kan rekan. Nah, kemudian bisa juga rekan-rekan membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu, karena memproduksi itu gini, semakin panjang proses semakin banyak resiko, intinya gitu.
Jadi semakin kita memproduksi, walaupun kita bisa efisien 10 kali lipat, tapi resikonya 10 kali lipat, mending kita beli inputan dulu dari di awal. Jangan ngambil resiko. Dan jangan terlalu memaksakan sesuatu. Itu nggak baik kan. Nah, kemudian menciptakan strategic partnership dengan supplier. Jadi tadi ya, kalau misalnya suppliernya udah oke, kita udah oke, jadi jangan digamblangin aja, tapi kita bikin eh, situasi itu jadi nyaman, aman gitu. Jadi kita bikin bonding tadi penting banget sama supplier agar misalnya si supplier juga happy, kitanya happy. Nah, ini jadi oke nih, kita kalau bisa sih pakai agreement. Jadi ada perjanjian kita sebagai strategic partnership nih. Misalnya eh di tempat rekan-rekan, misalnya di pabrikan, kita sebelumnya sebelumnya kita ngambil di perusahaan biskuit misalnya tadi kayak di si cookiesnya Tambiako misalnya. Nah, sekarang kita udah bisa memproduksi sendiri, kita cari chef dan kita bikin dia jadi strategi partnership nih. Misalnya kita kasih shareholder kah 1% atau 2%, atau misalnya kita kasih royalti A, B, C untuk bisa menjadi untuk meningkatkan efisiensi bisnis kita. Nah, itu juga salah satu koordinasi ya, koordinasi supply chain ya. Jadi yang harusnya kita biasanya kita ngambil beli putus di pabrik biskuit, misalnya kita supply bahan sorghumnya tapi udah tinggal biskuitnya terus kita jual dengan brand kita. Tapi sekarang kita udah bisa bikin cookiesnya sendiri dengan misalnya kita membeli resep royalti tadi dengan cara royalti, dan ini akan jadi strategic partners, dan tentunya dengan strategic partners ini semuanya akan lebih efisien dan kita nggak perlu ribet dan sebagainya. Tuh. Yang terakhir itu menggunakan teknologi untuk manajemen stok ya. Jadi sekarang udah banyak banget ya kayak Jubelio, ada Depot yang saya ngembangin, juga Hairstar, terus tuh juga macam-macam ya. Sekarang juga ada Credible yang dari Arif Muhammad, terus juga banyak lah sekarang tuh jadi tempat manajemennya bisa jadi di atas daripada apa teknologi, di atasnya lagi itu bisa jadi co-creation juga. Co-creation itu jadi ya perusahaan itu yang create semuanya, ya udah kita tinggal focusing on the market sebenarnya itu bisa juga, dan kita fokus ke QC-nya aja. Jadi ke QC-nya, karena semakin ke kiri, semakin ke hulu, QC-nya makin harus ditambah nih per period, per apa per bagian. Nah, itu harus ada QC semua. Kalau enggak, waduh, berantakan nanti bisnisnya rekan-rekan. Nah, itu ya. Nah, udah gitu dari saya hari ini. Mungkin kalau ada diskusi silahkan banget, saya open. Oke, Itu Bu terima Ima kasih izin. Pak Ayu ya atas penjelasannya, gambarannya, contoh-contohnya ya. Cuman mungkin gini Pak Bayu, kalau saya mikirnya gini, ketika suatu perusahaan itu akan berdiri, misalkan ya kita mau bikin suatu perusahaan dengan suatu produk gitu Hmm. kan, berarti kita akan Ya, awalnya kita harus cari jaringan dulu atau kita bentuk rantai supply dulu atau kita desain rantai supply kita dalam arti siapa nanti ini supplier saya, siapa nanti ini distributor saya gitu kan Pak. Nah, betul Nah, betul. ketika tadi di SCM analyze tadi mungkin ya. Nah, setelah Hmm. itu kita harus seleksi kan mereka itu. Misalkan distributor kita itu harus yang kayak gimana nih. Pemasoknya harus yang kayak gimana gitu ya. Untuk bisa memenuhi tujuan kita gitu ya. Jadi ada key sukses faktor yang memang atau kriteria yang jadi prioritas buat perusahaan kita ketika kita akan bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Nah, kemudian kita bentuk kontrak gitu ya, kita bentuk kontrak dan kita berjalan. Ya, Nah, artinya di dalam kita menjalankan outsourcing ya kerjasama dengan ya, perusahaan yang lain itu, kita akan bekerja sama pada jangka panjang pastinya ya Pak ya. iya Bu. Atau Betul. artinya dengan jangka panjang itu kita sudah mendapatkan pemasok ataupun distributor atau retailer yang sudah sesuai dengan keinginan kita gitu ya dalam arti dari standar misalkan atau ketepatan waktu misalkan gitu ya. Ya, Dan tetapi ketika ada satu permintaan yang berfluktuasi tadi juga disampaikan oleh Pak Bayu, berarti ketika perusahaan outsourcing kita tidak bisa memenuhi, kita bisa bekerja sama dengan perusahaan yang lain, tapi dalam hmm. jangka pendek gitu ya Pak Bayu. Betul betul Bu. Betul betul. Jangka Apa yang pendek ya, disebut betul betul Bu. ya dalam jangka pendek. Nah, itu tentu tentu saja
ini ya, ada hambatan mungkin ketika standar tidak sesuai misalkan, atau dia tidak bisa tepat waktu sesuai dengan apa, dengan yang itu tidak sesuai dengan perusahaan yang sudah kita ajak kerjasama sebelumnya, yaitu jadi ada hambatan di situ ketika kita bekerja sama pada jangka pendek. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini, ketika bagaimana kita bisa atau akan berkoordinasi dengan jaringan dalam rantai pasokan kita ketika ada suatu permintaan, ya, kita ada suatu permintaan dari konsumen misalkan. Nah, Ya. bagaimana cara kita berkoordinasi dengan Hmm. jaringan rantai pasokan yang sudah kita bentuk, Pak Bayu, gitu mungkin. Jadi mengelola permintaan Oke. ya. Jadi misalkan dari Ah, customer dari permintaan sekian, bagaimana kita mengkomunikasikan itu ke misalkan ke retailer atau ke distributor sampai kepada pemasok kita. Yang harapannya pastinya di ya. dalam rantai pasokan itu tidak terdapat banyak persediaan itu ya, tidak ada banyak Ya. barang-barang yang eh, akhirnya tidak laku gitu ya, supaya kita bisa Hmm. memanage itu. Gimana Pak Bayu? Ya, eh paling cepat sebenarnya kayak misalnya tadi contohnya sawit tadi, kalau memang misalnya udah ada permintaan CPO yang harusnya 10.000 metrik ton, jadi 30.000 metrik ton, paling dekat kan memang betul kita cari perusahaan yang sejenis atau kompetitor kita atau bahkan penting banget ya kita bermitra dengan kompetitor itu tadi. Jadi jangan jangan sampai udah kalau misalnya kita ada bisnis satu satu bisnis terus tuh ya udah kita cari farmersnya sendiri, kita cari pabriknya sendiri, tapi ketika ada permintaan tadi kita malah kalang kabut. Nah, makanya eh, untuk solusinya paling dekat adalah mencari yang terdekat dulu dan yang paling eh, biasanya yang paling dekat itu marginnya paling tipis tapi QC-nya udah paling oke. Jadi kita cari yang terdekat dulu tadi, perusahaan yang sejenis tadi itu paling bener banget. Tapi kita buka dulu sih sebenarnya. Kita makanya biasanya perusahaan nanya ke bagian produksi nih, kira-kira bisa nggak sih nambahin kapasitas produksi sekian? Karena di bank datanya kita kan bisa nih, kita bisa ngecek dulu. Kalau memang misalnya dari bank datanya kita tadi, oh, ternyata dari petani bisa support nih Pak dengan ketentuan waktunya misalnya selama 2 minggu produksi kita bisa support itu kita kan tetap mencari yang paling menguntungkan ya Bu. Dalam artian kita yang paling paling menguntungkan dari rantai pasok ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya permintaan itu di waktu yang sangat sempit artinya itu udah nggak mungkinkan kita untuk ke rantai pasok kita paling hulu kan. Tapi kalau memang misalnya dalam permintaan itu permintaannya cukup besar, ternyata rantai pasok kita itu masih berdasarkan bank data kita tadi dia. Kenapa penting banget bank data tadi? Karena tujuannya adalah ketika kita mempush untuk produksian yang lebih besar lagi, itu kita tinggal buka bank data tadi kita dan artinya kita udah bisa tahu nih kira-kira dengan dengan waktu sekian bisa ditambahin jam lemburnya kah atau misalnya dalam waktu pengerjaan mesin yang di kapasitasnya bisa dikalikan dua kah? Itu kan tentunya bisa lebih efisien tuh dan tentunya daripada kita beli daripada perusahaan sebelah nih. Jadi back again tergantung waktu daripada permintaan dan tergantung kapasitas daripada perusahaan juga. Dan itu juga paling penting banget. Baik lagi dari awal saya nentuin, saya sangat menekankan pentingnya bank data kita. Bank data kita tuh tujuannya tuh nggak lain nggak bukan. Misalnya ada permintaan seperti ini, permintaan tadi yang dibilang Bu Ima tadi, kita bisa create problem solvingnya sebenarnya, pemecahan masalah daripada itu. Mau itu tujuannya adalah gimana caranya kita dapatin margin gitu loh. Kalau misalnya sampai kita beli ke perusahaan lain ke sebelah itu artinya backlog sih sebenarnya menurut saya. Backlog itu ya kerugian sebenarnya itu masuknya kerugian juga walaupun untung ya di atas kertas untung gitu. Tapi kan kerugian karena kita nggak bisa memenuhi eh, sesuai dengan rantai supply yang udah kita bangun dari awal. Tapi kita malah beli apa fungsinya kita membangun rantai supply dari awal sebenarnya. Makanya tadi dengan adanya pessimist numbers dengan adanya average sama optimist numbers artinya si pemilik perusahaan ataupun kita selaku pemilik perusahaan kita udah bisa nentuin nih ketika ada buyer yang tiba-tiba dadakan dengan membawa future marketnya dia dengan market yang lebih banyak, yang lebih tebal bahkan yang lebih cepat juga kita bisa nentuin sama halnya dengan beberapa bisnis trading dan lain sebagainya. Nah, kita tuh harus siap dengan supply itu sih Bu.
Terima kasih Pak Bayu. Satu lagi nih soal teknologi nih. Saya gambaran teknologi ketika kita berkoordinasi dengan rantai pasokan gimana Pak Bayu? Oke. Sekarang itu banyak aplikasi nge-track ya Bu. Bahkan di apa di warehousing yang dulu saya bantu si kita kita ini si bisnis ini bisa nge-track ini siapa aja sih yang jadi vendor ini atau vendornya ini dari mana. Itu tujuannya untuk nge-track daripada si apa kemudian untuk ngecari data tadi itu juga tentunya perlu teknologi ya Bu. Jadi kayak apa search engine optimization terus tuh mau garam bahkan kayak tekan-tekan saya yang di Ralali itu perusahaan startup juga baru tuh kayak dia dia ngeklaim bahwa apa dia perusahaan B2B terbesar dan di situ sudah ada tuh vendor apa aja bahkan mereka create tendering malahan di situ. Jadi kayak misalnya perusahaan Tambiaku nih tadi dengan adanya apa permintaan baru tadi anggap aja dicari deh sorghum misalnya 10.000 ton ya udah kita tinggal ketik aja di situ mereka udah bisa mereka yang nyariin bahkan kayak mereka tuh jadi bank datanya sendiri gitu loh. Jadi ketika kita dari rantai supply-nya kita udah nggak kuat, kita bisa masuk ke teknologi atau misalnya jadi rekanan teman kita itu untuk mencari kira-kira ada nggak tambahan sorghumnya lagi nih atau misalnya kayak gimana. Gitu sih Bu kalau dari saya. Tapi so far ada dua ya. Yang pertama dari segi kebutuhan supply-nya, yang kedua dari tracking si suppliernya. Tracking supplier itu dari barcoding itu tadi supaya eh, supaya gampang untuk menganalisa misalnya kayak eh cookie Tambiaku di sini ya. Nah, mungkin di belakang itu atau misalnya di mana di kemasan di baliknya itu udah ada barcode-nya. Nanti orang bisa ngeklik barcode-nya itu nanti udah tahu ada penghasil sorghumnya, penghasil batang sorghumnya dari mana, siapa dan itu tuh tujuannya untuk ke apa? Back again eh teknologi itu penting penting sih menurut saya juga karena ya itu buat bisa ngetrack si pabrik, bahan kue dan lain sebagainya. Bahkan kan eh, kayak ini kayak label halal sekarang kan udah bisa ngetrack ya. Dalam artian misalnya diklik oke udah dapat halal di Kalsel misalnya kan di bawahnya tuh kan ada misalnya udah pakai bahan-bahan yang halal dan lain sebagainya. Cuman kan nggak ngetrack banget sampai ke apa eh, si penghasil sorghumnya yang mana. Cuman kan itu juga balik lagi ke masing-masing perusahaan ya mau itu Hmm. Hmm. supply-nya atau enggak gitu sih Bu. Eh, Kalau gini misalkan Pak Bayu, misalkan ya saya perusahaan produsen, misalkan saya kerjasama dengan supplier, dengan distributor, dengan retailer. Nah, ketika misalkan ada permintaan dari customer di bawah di perusahaan hilir gitu ya. Nah, Ya, informasi permintaan ini kan apakah ini ya secara secara teorinya sebenarnya dia bisa sampai kepada pemasok gitu ya. Artinya informasi mengenai permintaan di customer ini gitu ya dengan teknologi karena perusahaan di dalam rantai pasokan itu pasti akan masuk sistem gitu, Pak. Nah, apakah seperti itu ya? Jadi artinya ketika ada customer, ada permintaan dari customer di hilir gitu ya, itu informasi itu akan apa namanya masuk ke retailer, ke distributor misalkan atau ke produsen sampai kepada pemasok gitu ya. Sehingga dengan informasi itu ya apa suatu perusahaan ketika dia harus memproduksi itu ya akan sesuai dengan permintaan yang akhirnya tidak membuat persediaan itu ada di mana-mana gitu Pak Bayu. Apakah itu ada rantai ini ya, rantai informasi yang memang berjalan dari hulu ke hilir dan hilir ke hulu dengan teknologi itu sehingga emang perusahaan itu akan masuk di sistem gitu. Itu Pak Bayu gimana? ya, setahu saya sih kalau memang misalnya secara prakteknya ya Bu, kayak di Ralali itu dia vendor udah terdaftar itu langsung di perusahaan Ralali ini sebagai supplier yang bisa menyediakan bahan baku tadi. Misalnya ya tadi,
misalnya ketika saya nyari si sorghumnya anggapannya tiga ton misalnya sehari dan kita tinggal ngasih tahu ke mereka kira-kira itu jatuhnya seperti tendering sih kalau di tempat situ Bu. Jadi mereka juga biasanya nih perusahaan itu kan masing-masing udah mendaftarkan ya. Jadi ada perusahaannya vendor, ada perusahaannya buyer ya. Sama sama kayak si Shopee atau misalnya Tokopedia, tapi ini khusus untuk B2B. Jadi lebih ke spesifik lagi nih. Jadi dari mass quantity-nya. Jadi eh, dari raw material tadi si sorghumnya misalnya si petani sorghumnya tuh udah bisa bikin ude sendiri, udah apa di agregator tadi di agregator itu tapi ya benar kalau memang misalnya si perusahaan itu butuh barang tentunya tinggal tinggal cari aja ke teknologi itu sebenarnya udah dapatin apa yang mereka butuhin sebenarnya makanya ketika hal ini udah terjadi kan artinya rantai pasok ini kan makin kecil ya dalam artian ya udah supplier bisa langsung supply ke apa ke perusahaan nih yang mereka langsung ke pabrik langsung deh nggak melalui tengkulak lagi nggak melalui apa lagi dan tujuannya sebenarnya ya kita juga harus melek ya jadi kayak kemarin misalnya kayak TikTok Shop ditiadakan ya mestinya harusnya orang-orang juga harus melek dengan teknologi ini gitu loh dengan adanya rantai seperti ini artinya kan itu akan mengkat beberapa eh, apa akan mengkat beberapa rantai ya rantai market juga sebenarnya kalau misalnya diproduksi otomatis yang kekat adalah middleman sebenarnya kalau misalnya di market ya tadi apa yang jualan di Tanah Abang kah atau yang jualan di toko-toko gitu nah itu adalah resiko yang harus kita hadapin ketika kita udah mengkorelasikan bisnis dengan teknologi ya Bu menurut saya dan ya nggak bisa ditampilkan lagi juga sih dengan adanya hal teknologi tersebut. Artinya di positifnya sih tentunya akan menjadi sih menurut saya dan si petani dia makin bisa lebih apa semangat dalam bekerja karena halo Ya, ya terputus-putus yang terakhir Pak Bayu. J, ya, oke. Kalau begitu mungkin dari mahasiswa oh ya mungkin ya Pak. intinya ini oh ya gimana monggo Bu aduh kayaknya agak putus-putus jadi Ya, putus-putus. Oke deh. Mungkin ada Iya. yang mau bertanya, Monggo Bu ada yang mau diskusikan, silakan bisa raise hand. Mungkin ada yang mau raise hand? ya silahkan Nggak ada? mau weekend kayaknya Bu nih Oh, udah weekend ya. Hari Jumat ya. Ya memang di ya Malang lagi Jumat nih rame ya. banget, macet di mana-mana hari ini kelihatannya. Ya, oke. Nggak ada? Ih, mungkin tadi kalau Saya kasih. misalnya ada kalau saya tadi ini apa ada Iya. tadi kalau tugas gitu gimana Bu atau ke Ibu aja atau gimana tapi saya titip aja sih biar Ya, nanti saya akan berikan tugas untuk soal itu ya Pak Heru produksi ya. di SCM analisisnya. Ya, oke, siap. J, nanti saya akan kasih tugas untuk itu. Oke, kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, nanti melalui ketua kelas, insya Allah nanti saya akan berikan tugas ya untuk dikumpulkan minggu depan kali ya. Sebenarnya ada beberapa, saya sudah siapin sih sebenarnya tugasnya Pak Bayu Oh, berkaitan gitu. dengan ya. Tapi mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu ini apa namanya tambahan tugas juga buat mahasiswa supaya kalau sudah soalnya kan gini Pak Bayu.
Di hari kuliah saya nggak ngasih kuliah lagi gitu Pak Bayu. Jadi mungkin mereka merasa enak di beberapa kali di Oh, libur gitu ya di kelas saya karena diganti dengan kuliah praktisi ini. Nanti kapan-kapan saya minta untuk ini aja minggu depan biar masuk supaya bisa ini ya. Kalau di Zoom terus mereka ini kenaan nih nggak mau belajar nanti. iya, Oke. mudah-mudahan ya November awal sih saya bisa ke sana nanti biar main-main. Oh, wah, siap. Nanti saya siapkan Pak Bayu untuk ruangan kelasnya. Oke, untuk teman-teman mahasiswa ya mungkin kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mudah-mudahan sebetulnya apa yang disampaikan Pak Bayu hari ini menarik banget sih, saya seneng banget. Jadi ada banyak tambahan-tambahan ilmu yang saya dapat untuk hari ini ya. Ini bisa saya mikirnya ini bisa jadi bahan-bahan untuk bikin ini tugas nih Pak Bayu di apa di materi yang ini Insya Allah. Ih, Terima siap, kasih Bu. Pak Bayu untuk Ih, hari ini. betul, Mudah-mudahan info. nggak bosen Pak Bayu ya. Mudah-mudahan nggak bosen. Seneng banget gitu ya. Nanti kapan-kapan Pak Imbong boleh deh ikut tampil di sini. Kan satu tim ya sama Pak. Ah, Satu siap, tim boleh. sama Pak Bayu ya. Saya lihat di yang kemarin di slide yang kemarin Pak Imbong jadi satu tim sama Pak Bayu. Oke, terima kasih banget untuk hari ini. Selamat istirahat untuk Pak Bayu. Mungkin juga ini waktu weekend untuk Pak Bayu. Terima kasih atas apa namanya penyampaian kuliah untuk hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi Pak Bayu ya dengan materi yang lain lagi. Iya, Terima Bu. kasih Pak Bayu, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sudah absen. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.